Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Share Knowledge. Oke, sekarang saya mau berbagi tentang kisah hikmah yang tentang sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, kisah bijak gitu ya. Ini di dalamnya ada kisah perselingkuhan gitu ya. Kisah ini tentang seorang saudagar kaya di zaman dahulu kala ya. Tentang kisah ini saya tidak tahu ini kisah nyata atau kisah fiksi, tetapi yang penting bagi kita adalah kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan bagikan pada teman-teman kalian. Oke. Tentang kisah hikmah. Oke. Kisah ini tentang seorang saudagar kaya di zaman dahulu kala. Beliau itu mempunyai seorang penjaga, kalau zaman sekarang itu security gitu ya, satpam yang menjaga rumahnya. Dia juga mempunyai pelayan. Nah, kisah hikmah yang bisa kita ambil ini dari si pelayan dia. Si pelayan dia ini ceritanya dulu itu adalah seorang pelajar atau santri gitu ya di sebuah desa. Nah, dia mendapatkan ajaran dari gurunya. Ajarannya simpel sekali sebenarnya. Jadi dia diajari oleh gurunya kata-kata. Kata-kata yang diajari itu begini. Eh, Siapa berbuat salah tahu sendiri akibatnya. Siapa salah tahu sendiri akibatnya. Gitu. Kemudian siapa berbuat kebaikan maka akan merasakan diri sendiri manfaatnya. Begitu. Nah, si anak ini diucapkan terus oleh dia. Siapa yang berbuat salah akan tahu akibatnya. Siapa yang berbuat kebaikan akan merasakan sendiri manfaatnya. Diulang-ulang seperti itu. Nah, hingga akhirnya nasib beruntung dia dipekerjakan oleh seorang saudagar kaya untuk membantu dia di rumahnya begitu. Nah, suatu ketika si saudagar kaya ini dia bepergian bersama anaknya keluar kota. Nah, sang istri tinggal di rumahnya. Dititipkanlah kepada satpamnya itu, security-nya. Tolong jaga ibu, jangan sampai ada yang mengganggu begitu ya, keamanan rumah begitu maksudnya. Nah, dijagalah begitu. Nah, ketika sang saudagar kaya ini bersama anaknya pergi jauh, nah saat itulah sang penjaga beraksi. Dia diam-diam memasuki ke dalam rumah dan masuk ke kamar istri raja, dan ya terjadilah apa yang terjadi begitu. Nah, si anak pelayan si raja itu tahu tentang itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kalah besar badannya dengan si penjaga keamanan itu ya begitu. Nah, kemudian si penjaga keamanan ini ya berhari-hari melakukan hal seperti itu dengan istri saudagar kaya itu gitu. Nah, hingga akhirnya si saudagar kaya itu pun pulang begitu. Nah, entah kenapa si security itu ternyata dia gelisah mungkin ya. Dia tiba-tiba menyampaikan pada si saudagar kaya ini bahwa pembantunya itu sudah selingkuh dengan istri saudagar kaya itu begitu. Padahal seandainya dia tidak bilang kan tidak masalah, gak ada yang tahu gitu kan. Tapi dia seperti itu. Akhirnya si saudagar kaya ini pun marah kepada si pembantunya itu. Dia manggil pembantunya itu kan, ditanya, benar kamu sudah selingkuh dengan istri saya? Kata si pembantunya itu, ya seperti biasanya dia bilang, siapa berbuat salah tahu sendiri akibatnya, siapa berbuat kebaikan akan merasakan diri manfaatnya. Siapa yang berbuat salah akan tahu akibatnya, siapa berbuat kebaikan akan merasakan sendiri manfaatnya. Diulang-ulang begitu. Si saudara kaya ini, ini orang ini emang kayak gitu. Selalu bilang begitu. Marah dia. Nah, eh, ceritanya di zaman itu hukuman itu
dilakukan dengan cara kalau orang berbuat salah, hukumannya adalah dimasukkan ke dalam sebuah kayak semacam tong gitu ya, semacam tong kayak tong gitu ya, di dalamnya itu ada banyak paku begitu. Nah, orang yang bersalah itu dimasukkan ke dalam tong itu. Setelah masuk ke dalam tong, tong itu akan digelindingkan begitu ya, seperti roda begitu ya. Ya luar biasa ya, berarti dia luka-luka di dalam karena dia berada di dalam itu ya. Kalau kita lihat kayak tong ikan itu ya, wadah ikan tuh yang bundar gitu, yang seperti ya tong ya. Jadi dimasukkan ke dalam itu dan banyak pakunya digelindingkan gitu. Seperti itu hukumannya. Nah, cuma peraturannya kalau ada orang yang bersalah ini diberi surat untuk kemudian dia mengantar surat ke tempat ke hakim itu. Nah, berarti setiap orang yang mengantar surat itu berarti dia adalah orang yang bersalah begitu. Jadi ngantar sendiri suratnya. Berarti ya agak aneh juga ya hukumannya ya. Ya, seperti itu ya. Itu zaman dulu begitu. Nah, kemudian si saudagar kaya ini pun membuat surat itu. Ini surat hukumanmu, kamu antar ke Pak Hakim gitu. Nah, si ya dia tidak protes si pembantu ini, diambil saja. Siapa salah akan tahu akibatnya, siapa berbuat kebaikan akan merasakan sendiri manfaatnya sambil jalan dia. Nah, tapi di tengah jalan dia ini kok haus gitu ya, ingin ingin minum kopi. Akhirnya dia mampir dulu di warung. Ya, sebelum mati ya dia pun mampir di warung, minum-minum kopi dulu di sana begitu. Nah, setelah dia minum-minum kopi di sana lama sekali begitu. Nah, mungkin raja ini bukan raja ya, saudagar kaya ini ingin tahu keadaannya dia bagaimana, apa sudah dihukum atau gimana. Akhirnya dia menyuruh si security-nya itu, coba kamu lihat bagaimana sudah keadaannya dia, apa sudah mati atau gimana. Akhirnya si ini pun menyusul begitu menuju Pak Hakim itu. Nah, di tengah jalan dia melihat ternyata si pembantu itu masih di warung begitu. Akhirnya dia pun ke sana marah-marah. Hei, kamu kok masih di sini? Kok tidak mengantarkan surat itu ke Pak Hakim? Gitu. Kamu kan sudah dihukum. Gitu. Dia sekali lagi dia jawabannya, siapa salah, tahu sendiri akibatnya. Siapa berbuat kebaikan akan merasakan manfaatnya. Gitu. Tapi maksa dia, ayo cepetan, kamu tuh harus segera. Ini perintah dari bos kita. Akhirnya mungkin karena terlalu maksa ya, akhirnya si pembantu ini bilang begini, ya saya kan masih ingin minum kopi. Kalau kamu terburu-buru, ya silakan bawa sendiri, kamu aja yang bawa ke sana, biar cepat. Ya entah kenapa mungkin si penjaga keamanan security ini nggak sadar mungkin ya. Ya sudah mana saya yang bawa. Hanya diambil surat itu dibawalah oleh dia ke Pak Hakim. Nah, sampailah di Pak Hakim. Ya seperti sebagaimana peraturan ya. Peraturannya kan yang bawa surat berarti dia yang dihukum kan begitu. Akhirnya Pak Hakim pun yang menangkap dia dan dialah yang dihukum begitu. Iya, begitu ceritanya. Entah ini kisah nyata atau kisah hayalan saya tidak tahu, tapi hikmahnya memang ya bahwa memang siapa yang berbuat kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan perbuatan kita begitu ya. Oke. Ya, mungkin itu saja dari saya kisah ini semoga mendapatkan manfaat. Oke. Semoga yang menonton dan subscribe channel ini dapat dimudahkan urusannya, lancar rezekinya, dan sukses selalu. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Subscribe channel YouTube saya dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi.